Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Untuk itu Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu, agar kami semakin kuat dan cakap menghadapi kehidupan ini. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berpindah dari gelap kepada terang. Kolose 3, Kolose 1 ayat 9 sampai 14 mengatakan, sebab itu sejak kami mendengarkannya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Anda masih ingat pertandingan dunia kelas berat WBA yang menggoncangkan dunia tahun 97, di mana Evander Holyfield menggigit telinga, maksud saya Mike Tyson menggigit telinga lawannya, yaitu Evander Holyfield. Akibatnya Holyfield harus mendapat 15 jahitan dalam tutup primer di telinga kanannya. Karena kejadian tersebut, Tyson harus siap menerima hukuman yang dijatuhkan oleh Komisi Tinju Negara bagian Nevada. Tyson mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang paling buruk yang dialaminya sepanjang dia meniti karir dunia tinju. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengulanginya. Namun, karena tindakan tersebut, patung lilin Tyson yang berada di Museum Hollywood dipindahkan dari kelompok tokoh terkemuka menjadi kelompok monster. Berpindah, Bapak Ibu, dari tempat yang baik menjadi tempat yang sangat jelek. Pemindahan patung tersebut mengingatkan kepada kita bagaimana Allah telah melakukan suatu karya penyelamatan yang telah melepaskan manusia dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya, Yesus Kristus. Allah memindahkan kita dari kegelapan dosa kepada kerajaan terang oleh kematian anaknya, Yesus Kristus. Dalam hal ini mereka yang percaya kepada Tuhan telah dipindahkan dan diselamatkan dari murka Allah akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini. Jadi kalau kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, biarlah kita terus hidup di dalam terang. Jangan hidup di dalam gelap lagi. Alih-alih kita bisa dipindahkan kembali dari terang menjadi gelap. Dalam kerajaan terang kita wajib hidup dalam kebenaran. Wajib hidup sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kenyataan yang menyedihkan. Masih banyak orang percaya yang tetap ada dalam kebiasaan lamanya. Hidup dalam pertengkaran, hidup dalam perseteruan, hidup dalam iri hati,
dan bermacam-macam kenajisan. Padahal mereka sudah dipanggil oleh Allah, serta dipindahkan ke kerajaan terang Yesus untuk melakukan tugas yang mulia. Biarlah kita menyadari akan hal ini dan bersyukur untuk kemurahan Allah yang telah memindahkan hidup kita kepada kerajaan anaknya dengan melakukan apa yang Allah mau. Peristiwa penyelamatan Allah yang luar biasa tersebut melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus, kiranya mengingatkan kita senantiasa bahwa kita sudah dipindahkan dari kegelapan, dari kehidupan yang lama, kepada kemuliaan dan hidup yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan juga, aku sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih yang besar yang telah Engkau limpahkan dalam hidupku, di mana Engkau sudah mengangkat aku dari kegelapan dan memanggil aku untuk tugas yang mulia. Kuduskanlah aku senantiasa Tuhan, agar namamu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perbuatan yang kita lakukan akan mengatakan dari kelompok mana kita berasal. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.